Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yusuf Fauzi, lalu ada Muhammad Iqbal Syarif dan Atia Ayuning Putri. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang fault tree analysis atau FTA. Nah, jadi, apa itu FTA? Nah, FTA ini adalah, sebuah analytical tool yang menerjemahkan secara grafik kombinasi-kombinasi dari kesalahan, yang menyebabkan kegagalan dari sistem. Teknik ini berguna, mendeskripsikan, dan menilai kejadian di dalam sistem. Nah, metode fault analysis ini efektif dalam menemukan, inti permasalahan karena memastikan bahwa suatu kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian yang ditimbulkan tidak berasal pada satu titik kegagalan. Fault tree analysis, dapat mengidentifikasi hubungan antara, faktor penyebab dan, ditampilkan dalam bentuk pohon kesalahan yang melibatkan gerbang logika sederhana. Secara sederhana, fault analysis, dapat diuraikan sebagai suatu teknik analitis di mana suatu status yang tidak diinginkan menyangkut kesalahan suatu sistem yang dianalisa dalam konteks operasi dan lingkungannya untuk, menemukan semua cara yang dapat dipercaya dalam, peristiwa yang tidak diinginkan dapat terjadi. Sedangkan menurut Ebeling pada tahun, 1997 dalam Ansori dan Mustajib, pada tahun 2013 halaman 40, fault tree analysis atau FTA adalah satu teknik yang dapat diandalkan di mana kegagalan yang tidak diinginkan diatur dengan cara menarik kesimpulan dan dipaparkan dengan gambar. Fault tree analysis adalah satu diagram, satu arah, dan menghubungkan informasi yang dikembangkan dalam analisa acara kegagalan dan akibatnya. Hasil dari pengaturan ini merupakan satu struktur yang mirip pohon, yang disajikan dalam bentuk grafis dari satu logika yang dihubungkan dengan kegagalan sistem luar biasanya dinamakan kejadian top. Dan dapat dikembangkan ke kegagalan dasar yang dinamakan kejadian mula. Nah, selanjutnya adalah, fungsi dari fault tree analysis. Menurut Ansori pada tahun 2013 halaman 41, adapun fungsi fault tree analysis ialah diagram yang digunakan untuk mendeteksi adanya gejala supaya mengetahui akar penyebab suatu masalah, dimulai dari kejadian awal. Nah, untuk manfaat dari fault tree analysis ini, ada, 4 ya, ada 4. Yang pertama, menginvestigasi suatu kegagalan, lalu yang kedua menganalisa kemungkinan sumber-sumber risiko sebelum kegagalan timbul, ketiga menemukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai penyebab kegagalan, empat dapat menentukan, faktor-faktor penyebab yang kemungkinan besar menjadi penyebab kegagalan. Lalu di sini ada nilai-nilai fault tree analysis, ini juga ada 4 ya. Yang pertama, mengarahkan analisa guna menyelidiki, dengan seksama kegagalan. Lalu yang kedua menunjukkan aspek dari sistem yang penting buat kegagalan ini diperhatikan. Lalu yang ketiga menyediakan bantuan grafis guna memberi gambaran pada mereka di dalam manajemen sistem yang dialihkan dari sistem perubahan desain. Lalu yang terakhir, menyediakan pilihan guna sistem analisa yang terpercaya, kualitatif dan kuantitatif. Nah, oke. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah fault tree analysis. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk membuatnya. Yang pertama, kita perlu mendefinisikan masalah dan kondisi batas dari suatu sistem yang ditinjau. Kemudian setelah mendefinisikan masalah tersebut, kita perlu adanya penggambaran model grafis fault tree analysis ini. Kemudian ketiga, mencari minimal cut set dari analisis fault tree-nya. Kemudian melakukan analisa kualitatif dari fault tree, dan yang terakhir melakukan analisa kuantitatif dari fault tree. Dan analisis kuantitatif tersebut merupakan juga proses pengumpulan dan mengevaluasi data terukur dan dapat diverifikasi seperti pendapatan, pangsa pasar, dan upah untuk memahami perilaku dan kinerja bisnis. Analisis kuantitatif sendiri, pengumpulan data penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Next.
Selanjutnya, akan dibahas yaitu kelebihan dari fault tree analysis ini. Nah, yang pertama dalam kasus sebuah sistem yang kompleks, wawasan kesalahan ini atau fault tree akan memberikan cara yang baik dan logis untuk mengintegrasikan berbagai penyebab. Atau yang kedua, pohon kesalahan atau fault tree analysis ini dapat digunakan untuk melakukan analisis sensitivitas sehingga perbedaan dari berbagai penyebab dapat dibandingkan, lalu dampak terhadap keseluruhan sistem memang analisa perubahan tersebut dapat memberikan nilai kemungkinan yang cukup baik, seperti itu. Selanjutnya, nah setelah adanya kelebihan, fault tree analysis ini juga memiliki, beberapa kekurangan. Yang pertama, adanya pengalaman dan pengetahuan yang banyak ini diperlukan untuk membuat, bangunan fault tree yang, tepat. Jadi dari jumlah pengalaman dan pengetahuan ini sangat diperlukan karena akan menentukan apakah fault tree ini akan, mmm, akurat atau tidak, seperti itu. Kemudian sulit untuk memilih gerbang logika yang paling tepat di saluran penghubungnya, seperti itu. Next. Kemudian, pada bagian atas dari FTA ini disebut dengan top event. Nah, top event ini sendiri merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan atau ingin dicari tahu penyebabnya. Selanjutnya setelah top event di bawahnya ini akan ada fault event yang lainnya. Nah, fault event ini ada beberapa jenis. Di antaranya yang pertama primary faults. Nah, primary faults ini merupakan kesalahan yang terjadi akibat kerusakan pada komponen itu sendiri yang gagal. Kemudian secondary faults. Nah, secondary faults ini merupakan kesalahan yang terjadi akibat komponen berada pada 25 kondisi yang tidak tepat, namun kondisi tersebut, komponen tersebut tidak rusak. Kemudian yang terakhir adalah command faults. Command faults ini merupakan kesalahan yang terjadi akibat komponen berada pada waktu yang tepat, pada waktu dan tempat yang salah. Next. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang simbol-simbol fault tree analysis. Pada tabel pertama yaitu menjelaskan simbol-simbol gerbang pada fault tree analysis. Yang pertama yaitu ada AND gate output event terjadi jika semua output event terjadi secara bersamaan. Lalu yang kedua OR gate yaitu output event terjadi jika paling tidak satu input event terjadi. Yang ketiga yaitu out of AND gate output event terjadi jika paling sedikit output dan input event terjadi. Lalu yang keempat yaitu ada exclusive or OR gate atau yaitu output event terjadi jika satu input event tetapi tidak terjadi. Lalu yang kelima yaitu ada inhibit gates, yaitu input menghasilkan output jika conditional event ada. Lalu yang keenam ada priority AND gate, yaitu output event terjadi jika semua input event terjadi baik dari kanan maupun kiri. Lalu yang terakhir ada NOT gate, yaitu output event terjadi jika input event tidak terjadi. Tabel kedua yaitu simbol-simbol kejadian pada fault tree analysis. Simbol yang pertama yaitu elips. Gambar elips menunjukkan kejadian pada level paling atas dalam pohon kesalahan. Yang kedua yaitu rectangle. Gambar ini menunjukkan kejadian pada level menengah dalam pohon kesalahan. Lalu yang ketiga yaitu ada circle. Gambar circle menunjukkan kejadian pada level paling bawah atau disebut kejadian paling dasar. Lalu yang keempat ada diamond, yaitu gambar diamond ini menunjukkan kejadian yang tidak terduga
Kejadian-kejadian tak terduga dapat dilihat pada pohon kesalahan dan dianggap sebagai kejadian paling awal yang menyebabkan kerusakan. Lalu yang terakhir ada house. Gambar house menunjukkan kejadian input dan merupakan kegiatan terkendali. Kegiatan ini dapat menyebabkan kerusakan. Next. Nah, berikut adalah contoh kasus fault tree analysis. Di situ ada kotak paling atas yaitu tidak menggunakan sarung tangan, lalu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada operator tidak bisa menggunakan sarung tangan, lalu di situ ada pekerja merasa sulit bergerak, lalu pekerja merasa terganggu. Lalu yang sebelah kanan, sarung tangan tidak layak digunakan, akibatnya sarung tangan berlubang, sarung tangan kotor dan berdebu. Kejadian teratas tidak menggunakan sarung tangan penyebabnya ada 2, yaitu pertama operator nggak pakai sarung tangan dan sarung tangan merasa sulit agar mau bergerak akar masalahnya. Next. Berikut adalah alarm sistem fault tree, yaitu masalah pada alarm sistem. Di situ adalah aktivitas fault tree dapat mengambil bentuk yang ditunjukkan pada gambar. Dari fault tree, peristiwa teratas kegagalan sistem alarm akan terjadi jika alarm gagal baik dari kegagalan dasar atau inherent atau kegagalan sekunder atau ada kegagalan daya atau sensor. Lalu kejadian D, sekunder kegagalan alarm mewakili kegagalan eksternal pada alarm, mungkin akibat dari bencana alam. Kedua peristiwa D dan E digambarkan sebagai peristiwa yang tidak lengkap, mungkin karena ada data yang tidak lengkap yang tersedia untuk mendefinisikan peristiwa lebih lanjut. Kejadian teratas T bisa dicari dari representasi aljabar Boolean untuk menyatakan peristiwa puncak dalam hal peristiwa dasar yang tidak berlebihan. Menghilangkan redundansi menghasilkan pohon kesalahan yang diikat sederhana dan harus diselesaikan sebelum analisis kuantitatif. Dalam contoh di atas tidak ada peristiwa yang berlebihan atau duplikat. Redundansi ada ketika peristiwa yang sama terjadi lebih dari sekali di pohon kesalahan, atau ketika satu peristiwa adalah subset dari acara lain. Di situ ada contoh dari mengilustrasikan prosedurnya. Next. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.